Ya, esok hari kita akan menyaksikan bagaimanakah debat Cawapres kedua yang akan berlangsung. Pasti banyak perubahan strategi dia akan dilakukan oleh masing-masing tim pemenangan. Ada kejutan apa lagi nanti di debat kedua Cawapres ini? Sudah bergabung bersama kami, kita perkenalkan satu-satu persatu ya. Yang pertama ada Bang Daniel Johan, ini juru bicara Timnas Anies Mohaimin yang bergabung bersama kami melalui sambungan online. Pagi, Assalamualaikum Bang Daniel. Halo Bang Daniel. Assalamualaikum pagi Mas Bayu, Mbak. Yang Siap. hadir di studio ada Mbak Putri Komarudin, ini juru bicara TKN Prabowo Gibran. Pagi. Halo Mbak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Bang Sony Keraf, ini Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud. Pagi Bang. Selamat pagi. Selamat pagi. Ketemu lagi Terima ya. kasih sudah hadir, sehat-sehat ya semuanya Sehat. ya. Alhamdulillah. Oke, kita bicara soal tema untuk isu debat kedua ya, Cawapres. Saya mulai dari Bang Daniel terlebih dahulu. Bang, dari beberapa tema yang akan dibahas dalam debat, apa sih yang ingin di-highlight oleh Timnas Amin, dan kemudian kira-kira yang disiapkan kejutan dari Caimin ini akan seperti apa? Selepet lagi nggak nih? Ya, makasih. Jadi tentu Caimin saat ini sedang mulai fokus lah ya untuk merefresh kembali segala visi dan program Amin dalam konteks tema yang akan berlangsung besok. Tetapi persoalan tema lingkungan, energi terbarukan, persoalan desa itu sebenarnya sudah hal yang membatin di dirinya Caimin, karena memang itu menjadi pergulatan selama ini yang menjadi kepedulian dari Caimin. Nah, kita lihat mungkin nanti tentu akan disampaikan visi-visi dasar apa yang membedakan antara Amin dengan yang lain mengenai kebijakan energi terbarukan, kebijakan mengenai lingkungan, khususnya mengenai desa nanti ya. Karena pembangunan kalau dimulai dari desa itu akan memberikan multiplier efek bagi pertumbuhan yang berkualitas bagi Indonesia. Nah, kita semua berharap tentu kali ini ada selepetan-selepetan yang cerdas, yang humor, tetapi juga tajam yang akan diberikan oleh Caimin kepada calon lain. Oke, yang ingin gini, Anda kan mengusung tema perubahan ya, Anda kan mengusung tema perubahan dari beberapa isu ya gitu yang akan dimunculkan dalam debat. Apa yang paling signifikan, yang sesuai, yang satu jalur begitu dengan tema perubahan yang Anda bawa? Ya, mengenai kebijakan energi terbarukan bahwa kita akan nanti mengurangi impor, kita akan membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk mengembangkan energi yang terbarukan, sehingga nanti negara akan memfasilitasi prakarsa-prakarsa masyarakat, bahwa nanti PLN akan membeli hasil prakarsa dari masyarakat. Itu salah satunya yang nanti mungkin saat ini berbeda ya, karena itu kan belum berjalan di pemerintahan sekarang. Yang untuk calon lain kan mereka akan melanjutkan. Nah, sehingga kita akan menggali seluruh potensi masyarakat dalam mengembangkan energi terbarukan nanti. Oke, kalau gitu kita coba cek juga bagaimana persiapan dari 02 Mbak Putri. Seperti apa nanti dari segi visi misi yang berkaitan dengan tema yang akan menjadi fokus utama seperti apa? Apakah hanya melanjutkan saja atau ada hal baru nanti? Ya. Sebenarnya kan kalau misalnya di antara ketiga cawapres yang pada hari Minggu nanti akan berdebat, Mas Gibran ini salah satu yang nanti akan merasakan dampak langsung dari kebijakan hari ini kan. Karena beliau adalah representasi dari generasi muda yang nanti pada saat Indonesia Maju 2045, tahun-tahun yang berikutnya setelah itu, beliaulah nanti yang juga akan bersama generasi saya merasakan dampak langsung dari mungkin perubahan iklim dan juga lingkungan yang sekarang sedang terjadi. Jadi memang isu terkait dengan energi baru terbarukan ini juga menjadi salah satu hal yang sangat beliau fokuskan, dan kita sudah lihat sebelumnya di Solo beliau juga sudah mengembangkan yang namanya pembangkit listrik tenaga sampah, dan itu sudah berhasil. Jadi hal-hal seperti ini yang sebelumnya sudah beliau lakukan di Solo tentu akan menjadi salah satu baseline ataupun pengalaman yang bisa beliau bawa nanti di tingkat nasional, selain juga nanti melanjutkan apa yang sudah berhasil dikembangkan oleh pemerintahan yang sekarang, misalnya seperti pembangkit listrik tenaga
tenaga surya yang sekarang sudah ada di daerah pemilihan saya juga di Waduk Cirata, Purwakarta. Dan itu kan membuktikan bahwa ternyata energi baru terbarukan ini bisa kita lakukan, kita kembangkan dengan menggunakan skema pendanaan yang bekerja sama dengan negara lain, pada case yang di Cirata ini dengan Uni Emirat Arab gitu. Kan keluhan selama ini terkait dengan energi baru terbarukan ini pendanaan kan gitu. Jadi sudah ada contoh nyata dan berhasilnya di pemerintahan Pak Jokowi yang nanti tentu bisa kita terus kembangkan ke depannya supaya pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya ini bisa jadi sesuatu yang bisa kita jadikan pengganti gitu untuk PLTU, di mana kita selama ini masih bergantung pada PLTU. Karena kita tahu juga kalau mau transisi dari PLTU ini kan membutuhkan dana yang besar kan. Untuk penutupan 2 PLTU aja yang di Cirebon itu tuh sampai dananya yang dibutuhkan 25 triliun gitu kan. Itu tentu dana yang sangat besar. Jadi ya pelan-pelan transisi ini kita lakukan. Dan juga yang terkait dengan lingkungan hidup, misalnya topik lingkungan hidup ini kan kemarin sudah sempat Mas Gibran singgung sebenarnya di awal debat cawapres yang kedua terkait dengan carbon capture storage, utilization and storage gitu. Dan di sini sebenarnya potensinya sangat besar karena kita mempunyai lahan yang sangat besar untuk menggunakan teknologi carbon capture ini gitu. Jadi ini bisa digunakan juga untuk menarik investasi, tapi juga jadi salah satu solusi untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dan itu sudah sempat beliau singgung kemarin. Jadi sebenarnya banyak sekali topik yang akan diangkat nanti pasti. Termasuk juga fokusnya adalah energi dan juga lingkungan hidup ya. Bagaimana dengan 03? Bang? Ada yang berbeda nggak Bang dibanding dua ini gitu? Gini, sebelum saya masuk ke yang berbeda, visi besar dari Ganjar Mahfud adalah mewujudkan Indonesia unggul, yaitu sebuah negara maritim, Indonesia sebagai negara maritim yang adil dan lestari, sehingga visi besarnya adalah pemerataan ekonomi yang kemudian diimbangkan dengan keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan ekonomi dan seterusnya. Karena itu selalu kami tekankan, Ganjar dan Mahfud selalu tekankan adalah bagaimana menyiapkan tenaga-tenaga produktif manusia Indonesia. Jadi penekanan pertama pada pembangunan manusianya. Kenapa itu penting? Supaya manusia yang disiapkan ini terlibat dalam keseluruhan peluang untuk pengelolaan sumber daya alam. Karena salah satu tema besok itu bukan hanya lingkungan hidup, tetapi juga sumber daya alam. Jadi jangan kemudian sumber daya alam kita justru memberi peluang kepada tenaga-tenaga asing. Negara-negara yang unggul maju, mau bicara mengenai Cina, mau bicara mengenai Singapura, mau bicara mengenai Korea, mengenai Jepang, mereka justru mengutamakan pembangunan manusianya, produktivitas manusianya. Sehingga apa yang kita lakukan, yaitu tenaga-tenaga ini kita siapkan dengan baik, masyarakat, petani, nelayan, masyarakat adat, penduduk desa dan seterusnya, kita siapkan secara konsisten dan serius untuk merebut setiap peluang yang terbuka dengan pengelolaan sumber daya alam itu. Nah, tentu saja sumber daya alam ini kita harus bangun dengan komitmen besar kepada pembangunan lingkungan hidup menjadi bagian integral dari pembangunan nasional untuk pemerataan, untuk ekonomi tadi. Jadi, nah, dalam kaitan dengan itu, mau tidak mau, isu mengenai perubahan iklim itu menjadi bagian integral dari dan komitmen besar dari Ganjar Mahfud. Mohon maaf, target kita untuk bauran energi 2025 itu 23%. Apa yang terjadi sekarang? Baru 13-14%. Masih jauh sekali. Yang bagi saya sebagai orang yang mengamati lingkungan hidup dan energi adalah di tingkat global, Presiden Jokowi berjanji dengan sangat serius untuk bisa ikut menurunkan emisi gas rumah kaca. Tapi apa yang terjadi dalam negeri? Saya selalu katakan bahwa implementasi komitmen transisi energi kita itu bagaikan tarian poco-poco. Selangkah maju, selangkah mundur, sehingga kita tetap nggak serius itu Bang? Tidak serius. Ya, mohon maaf, kita tidak serius, banyak hal ditorpedo oleh PLN dan seterusnya, sehingga transisi energi kita ke energi terbarukan tetap saja tidak mencapai target. Bayangkan sekitar 10% dari target 23% untuk 2025 itu tidak tercapai. Saya tahu bahwa ada banyak kendala, tapi effort yang dibutuhkan untuk itu adalah konsistensi untuk menjalankan transisi energi tersebut. Oke, catatannya sudah ada ya dari setiap paslon ini. Tapi saya juga nanti mungkin akan bertanya ke Mbak Putri dan juga Bang Daniel soal transisi energi satu, dan kemudian saya ingin berangkat dari
ke Bang Sony juga pernyataan Pak Ganjar. Saya sih berharap katanya Wadas akan diangkat di sini. ya. Kita bahas Saya lebih lanjut justru lagi. siap untuk ada pertanyaan. Oke, ya udah itu dia. nanti kita Menarik akan loh. bahas lagi. Nanti kita akan bahas ya, usai jeda saat lagi.